warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Saya yang bernama Friska Nabila bersama rekan saya Juni Hidayati dan Natasha. Nah, di sini sekarang kami sedang berada di UIN Sutomo, lebih tepatnya di masjidnya ya guys. Nah, pada saat ini kami akan melangsungkan podcast dengan pemateri yang sangat luar biasa yang bernama Ustadz Ari Usman ST.Com. Beliau ini merupakan dosen di salah satu universitas Harapan Medan. Kemudian beliau juga merupakan trainer DEA Kominfo, konsultan IT, konsultan digital marketing, dan merupakan founder Arsya Teknologi. Luar biasa banget ya guys pemateri kita yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan ngobrolin satu topik dengan tema Akhlakul Karimah pada generasi Z. Oke, karena Ustaznya sudah di sini, langsung aja yuk kita mulai sharing-sharingnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, saat ini kami sudah bersama Ustadz Ari Usman. Nah, langsung aja yuk kita sharing-sharingnya mengenai Akhlakul Karimah pada generasi Z. Oke, langsung aja. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin ya Ustaz. Boleh perkenalkan diri dulu Ustaz? Gak usah Ustaz, panggil saya Ustaz. Yang penting saya bukan Ustazah, bukan Bapak. Jadi, nama saya Ari Usman. Saya dosen tetap di Universitas Harapan Medan. Ya, sehari-hari sebagai dosen dan informatika di studi Universitas. Alhamdulillah sekarang lagi menempuh studi doktor, kita mohon doanya supaya dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih Ustaz. Jadi kayak bisa Kak Ustaz kita ceritain gimana sih pengalaman-pengalaman dakwah yang sudah Ustaz tempuh sampai saat ini, bagaimana lika-liku perjalanan gitu Ustaz dalam menempuh jalan dakwah ini. Baik, itulah ya, ini pertanyaannya memang agak berat sebenarnya jawabnya karena kita kalau bicara apple to apple atau perbandingan antara kita dengan para generasi terdahulu jauh lebih berbeda ya, jauh berbeda. Tapi memang kita lihat konteksnya hari ini adalah dakwah itu tidak sama dengan dakwah pada zaman dahulu karena berbeda medan perang atau berbeda medan dakwah, juga akan berbeda metode dakwah. Dan hari ini kalau saya sebagai dosen dari informatika atau dosen komputer, pasti dakwah saya melalui digital. Karena kalau saya bicara di mimbar-mimbar, khatib mimbar mimbar masjid atau di majlis alim, itu ranahnya mungkin orang yang berbeda. Misalnya para muwajjih atau para ustaz-ustaz kaliber atau misalnya ustaz dan sebagainya yang memiliki kafah syar'i. Ya, notabene kalau saya disebut di sini kafah syar'i tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena SD negeri, SMP swasta, SMA atau SMK negeri. Tidak ada yang berbau tentang hidaiyah, dengan teknologi, tidak ada dengan aliyah, tidak ada. Tapi karena kita disebutkan dalam Al-Quran di sana, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya, kita diciptakan Allah untuk beribadah. Berarti di sini bukan hanya untuk ulama saja, ya, bukan hanya untuk para ustadzah saja, ustadz dan ustadzah saja. Walaupun saya hari ini mungkin ditugaskan atau diamanahi sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, ya, karena ulama sendiri dalam artian orang yang alim, ya kan, kumpulan orang-orang alim. Bukan hanya ulama itu hanya berjenggot, bersorban, ya, dan memakai jubah, tetapi orang yang alim itu yang dekatkan kepada Allah. Karena ilmu itu hanya milik Allah. Dan ditugaskan ya, sebagai anggota Komisi Infocom di MUI Sumatera Utara, ya, berkontribusi dalam dakwah ini, ya. Jadi kalau seandainya kita dikatakan juru dakwah mungkin bisa, ya, karena memang kita harus seperti orang juru dakwah. Mana teman-teman kita sebelah juga mengatakan juru dakwah yang disebutnya namanya misionaris. Jadi kalau teknik kalikunya pastinya akan berbeda kolam, berbeda metode, berbeda metode dakwah juga berbeda metode dakwah. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang yang alim paham agama, kita dakwahi ini ibarat menggarami air laut gitu. Asin sendiri sebenarnya laut itu nggak usah digarami gitu kan. Tapi bagaimana metode kita menyentuh ya dakwah kita agar mereka juga bukan hanya sekedar paham ya agama tapi ikut berdakwah dengan itu. Caranya bagaimana? Ketika dia butuhkan sesuatu tentang komputer, pasti kita lah orangnya yang menjadi penjembatan itu.
saya pernah memiliki anggota ya, saya nggak sebutkan binaan ya, anggota dakwah saya itu tamatan pesantren, pakai tiap sehari-hari pakai sorban, sehari-hari pakai jubah, bahkan jadi marbot masjid gitu. Nah, ketika pembahasan bidang agama ya pastinya kita harus merujuk kepada dalil Quran dan Sunnah gitu. Ketika kita kurang paham, kita tanyakan dia aja gitu. Dakwah kan seperti itu, kolaborasi, bukan hanya sebenarnya kita yang jadi dakwanya, dari kita semuanya benar tidak benar milik Allah, dan kita saling kolaborasi. Dia paham di bidang mantik atau di bidang fikih, di bidang kafah syariah ya, kita kita berikan kesempatan kita berbicara. Ketika bicara metode dakwah, mungkin kita juga punya manhaj sendiri ya, bagaimana dakwah di bidang siasi, di bidang ilmi, di bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini Allah masih mengizinkan saya bergabung dalam dakwah Islamiyah dengan tema dengan alamin ya. Mana dakwah itu bukan hanya untuk umat muslim sendiri kan, tapi untuk seluruh alam. Bahkan rumput saja pun tak boleh pijak, karena hasil dakwah kita itu adalah menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipangkas, boleh, tapi jangan dipijak. Artinya kalau dipangkas berarti dirapiin, kalau dipijak berarti merusak. Jadi itu sementara. Kan Pak, ini kan Ustaz kan kita ngobrol tentang dengan generasi Z. Jadi menurut Ustaz, gimana sih pandangan Ustaz tentang generasi Z itu sendiri? Ya baik ya, generasi Z itu kalau tidak salah saya usia 17 sampai 25 ya. Itu generasi Z. Generasi Y itu berarti 25 atau yang sebelum generasi milenial itu ya. Di sini memang ada disrupsi. Disrupsi itu ada, contoh disrupsi itu begini. Kita jalan-jalan ke mall, pengennya beli sepatu, gitu kan. Harga sepatu itu sudah kita tetapkan harganya 400.000 deh. Lalu ketika jalan dan tengah jalan kita lihat ada tas lagi diskon 70%, ya kan? Tadi kita mau beli sepatu harga 400.000, harga tas itu tadinya 1 juta, diskon 70%. Kali apa namanya, misalnya harganya 1 juta, berarti cuma 300.000. Kita ngerasa ini untung loh kita, gitu. Untung kita ketika kita ingin membeli tas, menunda beli sepatu, maka kita untung 700.000 karena diskon 70%. Dari harga 1 juta kita hanya beli 300.000, untung 100.000. Ini namanya disrupsi. Kenapa? Tujuan kita sebenarnya beli sepatu karena tadi harganya murah, mata kita melihat ini ada suatu ketenangan. Dan kita misorientasi, kehilangan orientasi kita. Orientasi kita itu dakwah sebenarnya. Ada semboyan kepada yang sampai hari ini kita harus pegang kuat-kuat. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Nahnu du'at, kita ini dai. Sebelum jadi presiden dai, sebelum jadi dosen dai, sebelum jadi anggota dewan dai, sebelum jadi guru dai, sebelum jadi pengusaha dai. Setelah jadi pengusaha, qabla kulli syai' tadi, setelah jadi pengusaha, setelah jadi presiden, setelah jadi pejabat dan sebagainya, kita dai. Ya, maka dikatakan somat ya dalam untung hal umat, dinas takwa ma'ruf wa nahi munkar. Ini bukan hanya untuk para ulama saja, para ustadz saja. Bayangkan nanti kalau seandainya ditanya dalam kubur, ya kamu ustadznya siapa? Gak gitu tanyanya. Tapi tanyanya agamamu apa, gitu kan? Apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu, kan ditanya. Bukan ditanyanya siapa idolamu dalam dunia. Lalu udah kau contohkan tidak? Kan seperti itu. Tetapi kita yang ditanya pribadi. Jadi Quran, turun, hadis itu ada bukan untuk para ulama saja yang membacanya, tapi kita sebagai orang muslim yang mengatakan kita orang muslim harus mengikuti rukun Islam. Rukun itu berarti dari awal sampai akhir, sampai seperti sholat. Rukun sholat dari niat sampai salam. Jadi rukun Islam dari apa namanya? Dari syahadat, 2 kalimat syahadat sampai haji. Itu harus dilaksanakan semua. Jangan dibalik, tak syahadat tapi haji, tak syahadat tapi sholat, nggak ada. Tak ada tapi puasa, dia puasa rajin tapi tak sholat, nggak juga, nggak boleh. Maka rukun harus dilaksanakan semua. Tapi Ustaz, saya kan nggak mampu, makanya haji bagi yang mampu. Ya, jadi kalau ditanyakan saya nggak mampu dengan saya nggak berpuasa, loh nggak ada dalam Al-Quran itu yang tak berpuasa karena nggak mampu, tak kena sakit, ada harga atau dalam pergerakan. Jadi dalam generasi sekarang ini memang tadi disrupsi, ya, kehilangan tujuan. Ya, kehilangan tujuan. Kita ingin bernegara ini ingin punya negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Negara merdeka yang bebas, yang katanya seperti Madinah, ya kan, Madani, ya kan. Rakyatnya sejahtera, pemimpinnya pun sejahtera, atau pemimpinnya itu mengayomi. Saya mengutip ada 3 sektor kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, saya mengutip dari seorang profesor di Surabaya kemarin ketika saya ketemu di Jumat minggu lalu di Jakarta di Hotel Megro ini ya. Mengatakan kita cuma memiliki tiga peran di dalam kehidupan. Yang pertama, peran kepemimpinan atau pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki orientasi atau tujuan melayani. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, dia tidak melayani, berarti dia bukan pemimpin atau tujuannya bukan jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus melayani. Jadi PNS melayani karena dia digaji masyarakat. Jadi BUMN melayani. Jadi tugas kita adalah melayani sebagai itu dalam di sektor publik. Jadi dosen juga melayani mahasiswa dan sebagainya. Jadi tujuan kita harus melayani. Tidak boleh di luar dari konteks itu. Yang kedua, sektor kedua adalah sektor pengusaha. Ya, kita jadi pengusaha misalnya. Jadi kalau pengusaha itu bukan melayani, tapi punya orientasi yang untung, gitu. Orientasinya ada untung. Kamu jualan kira-kira mau nyari rugi atau nyari untung? Pasti nyari. Gak akan mungkin jualan nyari kawan ya kan? Gak ada. Banyak kalau jualan kawan kalau gratis gitu. Jadi nyari untung. Jadi pemimpin orientasinya adalah melayani. Bukan cari untung. Kalau mau cari untung jadi usaha. Ya jangan jadi pemimpin, jadi pengusaha saja. Ya, kalau mau jadi pemimpin ingin nyari untung gak cocok karena orientasinya berbeda. Sama seperti tadi kita mau beli sepatu. Jangan beli tas gitu maksudnya ya. Tapi kita tetap beli sepatu walaupun ada diskon-diskon sebagainya. Itu adalah yang kita akhirat. Terus ada enak-enak gitu itu ujian gitu. Untuk menghadapi kegiatan. Lalu sektor yang ketiga adalah sektor civil society. Civil society adalah ketika kita ingin menjaga nilai, yang menjaga nilai-nilai dasar keislaman, makanya ada pesantren, makanya kiai haji, ada ustaz, gitu kan ustazah. Ustazah itu tujuannya untuk jaga nilai supaya apa? Nilai keislamannya, nilai akhlak yang dibahas tadi ya, akhlak generasi ini baik gitu kan. Kalau seandainya para dosen, ya kan, para guru, ya kan, atau para pesantren tidak menjaga akhlak ini, maka ini akan kehilangan ya jati dirinya bangsa ini. Karena negara tak berakhlak lagi. Ya, banyak sekali ya kan. Kalau sekarang ini banyak generasi jadi itu kehilangan akhlak apa? Karena era diskusi tadi pengen punya lembaga pendidikan tetapi yang nyari untung, ini salah dia ya kan? Salah dia harusnya memiliki jiwa menjaga nilai tadi, bukan cari untung supaya sekolah tinggi-tinggi dilihat orang lah sekolah tinggi ya kan, waktunya semua dan sebagainya. Itu salah orientasi. Maka capek kita di dunia ini tidak memiliki tujuan. Allah akan capek kan kita dilelahkan lah gitu ya, dilelahkan karena tujuan kita tidak sesuai. Makanya saya pernah status bisa jadi pekerjaan kita seakan-akan tidak berguna karena tujuan kita tak tercapai ya. Apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan tujuan, makanya kita tidak tercapai. Makanya tujuan kita harus sesuai dan itu harus kita jaga tujuan kita. Makanya kita tidak berlama-lama lagi di dunia ini, kita pulang dan kita berpendapat. Nah, jadi dengan generasi jadi sekarang ini, ya saya akui kehilangan identitasnya sebagai generasi muda itu generasi pembaharu yang hari ini harusnya menjadi pembaharu negeri ini, menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, tetapi mereka hanya mengatakan kami pemuda, tapi akhlaknya tidak ada. Nah, jadi Allah kan tadi dikatakan orang yang berakhlak itu akan Allah cintai dan didekatkan dengan sisinya. Bagaimana Allah mendekatkan tapi tak berakhlak? Kenapa tadi akhlak tadi banyak sekali sekolah-sekolah tidak menjaga nilai dari situ awalnya. Dan orang tua juga menitipkan anaknya yang hanya sekedar sekolahnya bagus, sekolahnya orang ini, tetapi di sana tidak menjaga nilai. Jadi peran kita harus kita tingkatkan bagi yang sudah sadar tentang akhlak seperti ini, ingatkan kawan-kawannya karena Al-Quran mengatakan wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya waktu itu dapat sekali waktu di masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dua baru. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Jadi kita beriman beramal soleh boleh, tapi bukan hanya di situ, harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi harus ingatkan saudara-saudaranya dengan akhlak juga. Tadi yang sampaikan dengan akhlak, karena dakwah itu adalah akhlak pemilihan, bukan hanya perkataan atau lisan saja, tapi perbuatan. Mungkin itu. Jadi pada intinya semua yang apapun profesi kita itu harus mengedepankan akhlak ya. Jangan mencari keuntungan, namun bagaimana kemudian kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan nilai gitu ya Ustaz.
bisa memberikan nilai sehingga yang dikejar itu bukan dunia tapi akhirat. Ya. Untuk kepentingan akhirat bukan untuk kepentingan dunia. Ya, karena ada satu nukil hadis yang luar biasa sebenarnya, kita diperbalik, janganlah kejarlah duniamu, jangan tinggalkan akhirat. Itu salah. Ternyata hadis yang benar itu adalah kejarlah akhiratmu tapi jangan tinggalkan dunia. Itu yang ada. Kenapa? Ternyata ketika kita kejar akhirat, dunia itu tergopoh-gopoh mengejar kita. Woi, tolong. Sama seperti kita ngejar bayang-bayang ya. Dunia itu seperti ngejar bayang-bayang. Lihat bayangan kita. Kalau kita lihat coba ada bayangan, kita kejar bayangan kita. Semakin dekat nggak bayang kita, semakin lari dia. Semakin kencang juga dia. Semakin lambat dia makin lambat. Bagaimana caranya supaya bayang-bayang kita itu mengikuti kita? Berbaliklah kepada Allah. Karena sumber bayangan tadi ada di Allah. Karena cahaya itu hanya Allah. Kita lupa selama ini membelakangi Allah. Lupa bahwasanya bantuan itu hanya milik Allah. Setiap kebaikan itu harusnya disertai dengan Allah. Berbaliklah ke sumber cahaya tadi. Sumber cahaya tadi ada Allah. Kejarlah Allah, maka bayang-bayang tadi itu gopoh-gopoh kita. Tolong, jangan tinggalkan saya. Itu dunia tadi. Maka dunia itu akan mengikuti ketika akhirat kita. Ya, jadi itu dia. Jadi kan tadi berbicara tentang Gen Z atau perubahan kepada generasi Z kan Ustaz, menurut Ustaz generasi Z sekarang ini belum bisa, maksudnya akhlakul karimahnya masih kurang gitu kan Ustaz, karena kehilangan identitas atau kehilangan orientasi. Ya. Jadi makanya kita harus ingatkan kepada generasi sekarang itu orientasinya apa di dunia. Ingatkan itu. Dengan cara apa? Baca Quran lagi sebelum mereka. Karena orientasi kehidupan manusia kita itu ada di sana. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu kalau misalnya beli nasi terbaru, kira-kira langsung colok apa enggak? Sebelum nyolok pasti baca buku petunjuk dulu kan? Apa nih, misalnya beli handphone baru, kan nggak mungkin langsung kita pakai. Pertama kita tes dulu katanya sampai 24 jam atau berapa jam gitu kan, supaya penuh jangan langsung dipakai. Atau beli sepeda motor atau mobil lah gitu, mobil. Ketika mau beli mobil langsung pakai nggak mobilnya? Enggak, baca petunjuk dulu, ya kan? Jangan-jangan mobil ini matic atau manual. Nah, apa dulu yang ditetapkan? Begitu juga dalam kehidupan ini. Allah bilang dalam Al-Quran pertama sekali, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuknya nggak ada keraguan loh. Al-Quran nggak ada keraguan dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jika kamu ingin bertakwa kepada Allah, sudah ada rumusannya. Dalam Al-Quran itu, yang tidak ada sama sekali kesalahan di dalamnya, tidak ada sama sekali pertentangan di dalamnya. Tapi pertanyaannya sampai saat ini, sudahkah kita baca Quran untuk mempelajari kehidupan kita? Bukan hanya sekedar membaca Arabnya saja, juga membaca artinya supaya tahu kita mana kehidupan. Memang membaca ayat itu berpahala, tapi kita nggak mengerti jadinya. Ya, jadi sembari kita membaca ayatnya, bacalah artinya supaya kita tahu makna kehidupan. Seperti apa? Saya menemukan salah satu peneliti mengatakan begini. Peneliti itu bukan menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu, tetapi menemukan apa yang membuktikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa itu kata dia? Al-Quran bilang di surah Al-Qamar ayat pertama mengatakan Al-Quran bulan itu pernah terbelah. Itu penelitian NASA pada tahun berapa itu saya melihat. Ternyata pada saat pembuktian itu NASA itu lagi kolaps, tahu NASA, Amerika lagi kolaps. Akhirnya Allah dari buat skenario membiayai NASA untuk pergi ke bulan hanya untuk membuktikan surah itu, dan ternyata bulan terbelah. Coba cek nanti di Al-Quran, di internet tentang bulan terbelah. Padahal 14 abad yang lalu sudah disampaikan sebelum adanya Apollo ke sana, belum adanya pengetahuan tentang bulan sana, Allah sudah katakan sudah ada bulan terbelah. Apalagi matahari, bumi, bulan seluruh angkasa itu beredar pada orbitnya. Nyata memang betul. Berarti bukan menemukan atau menciptakan, tetapi mengkonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali yang dalam Al-Quran itu petunjuk, tetapi kita nggak membacanya. Orang Kristen, orang-orang non-Muslim membacanya dan mengamalkannya, dan coba betul nggak? Ternyata dia di sana melihat ada. Ya. Dan luar biasa, Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi orang-orang bukan hanya Muslim, tetapi juga orang-orang Muslim ketika membaca Quran. Bahkan Habibie mengatakan, dulu saya waktu sekolah katanya, teman-teman Yahudi itu membaca Quran katanya. Ya, bukan membaca ayat Arabnya, tapi baca artinya. Itu setiap jam malam. Itu Habibie mengatakan. Nanti kalian bisa cek lagi. Artinya apa? Kembali ke Quran, kembali lagi. Bukan berarti suruh baca Quran di rumah, terus duduk kamu kejaga. Ambil kembali pelajaran di sana, perhatikan tunjuk apa yang Allah katakan di situ. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah 21 atau 20 itu mengatakan
apa namanya, maladhi, ayatnya gini, perumpamaan manusia ada, Allah akan perumpamaan seperti nyamuk kata dia. Ya. Walau bau apa, saya lupa ayatnya, bahkan lebih dari itu. Artinya manusia itu bisa diumpamakan seperti nyamuk. Kenapa nyamuk kecil? Diteliti oleh binatang, apa namanya, para peneliti pakai mikroskop, tahu nggak sistem nyamuk itu? Nyamuk itu matanya 100, satu nyamuk mata 100. Bagaimana kita menciptakan mata 100 dan kecil itu? Kali salah yang Allah ciptakan. Dan ternyata mata nyamuk 100 itu tak berguna pada siang hari. Ternyata dia tidak melihat, dia hanya mati sensor saja pada kegelapan. Makanya waktu gelap dia bisa, apa namanya, bisa melihat keadaan. Di siang hari dia nggak bisa. Kenapa? Ternyata kita ini bisa, Allah ibaratkan seperti itu. Ya, artinya bisa saja kekayaan, tapi nggak ada artinya. Artinya begitu maksudnya. Walaupun kamu nggak banyak uang, yang nggak ada artinya sama saya itu. Rumahmu besar itu, kasih air sedikit aja, tumpahkan sedikit, hancur. Jadi kita ini rapuh. Ya, kita ini rapuh. Jadi kembali kepada Allah supaya Allah memberikan semua petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita menjadi sukses ke depan. Insyaallah. Mungkin sedikit lagi untuk pesan untuk Gen Z dulu. Baik, pesannya segini. Gen Z, kalian adalah orang-orang yang dikatakan generasi Z itu jangan terlalu berbangga dengan katakan generasi Z. Ya, karena generasi Z itu paling sejatinya adalah generasi terakhir atau generasi paling akhir dalam abjad kehidupan. Maka kalau dalam filosofi santan, ya, kalau kita di tahap terakhir nggak kental. Jadi jangan berbangga dengan bahasa Z, tetapi bermuasabahlah. Kenapa kita diberi kehidupan dalam generasi terakhir ini dan tidak ada apa-apanya. Kalau kita bilang tadi, contoh misalnya santan adalah tidak lagi kental, maka kita harus mengentalkan diri, ya. Memantaskan diri untuk kehidupan ini adalah milik kita dan kita menjadi orang yang menguasai negeri ini, ya, bukan menjadi generasi lemah. Ya. Generasi Z itu disematkan kepada kita bukan berarti berbangga hati kita ada generasi Z, tapi kita sebenarnya dihadapi dengan masalah yang banyak dalam kehidupan ini, mulai dari awal-awal sampai akhir sekarang ini. Ini adalah masalah yang kita hadapi dan jangan lari dengan masalah. Dekatlah kepada Allah, maka masalah akan selesai. Itu saja mungkin. Sekian saja ya Ustaz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan urusannya lancar, pekerjaannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Sekian podcast kami kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.